Sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan seharusnya dinikmati oleh semua anak, namun di era milenial ini ternyata masih ada anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, terutama bagi anak-anak jalanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, baik pihak pemerintah maupun pihak-pihak terkait telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi persoalan tersebut. Termasuk narasumber kita hari ini tentunya juga memiliki inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, bagaimana inovasinya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita mahasiswa inovatif dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Kader Bangsa Palembang, yaitu Rizke Aulia. Oke, selamat datang Rizke. Iya Ibu. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini kuliah masih daring ya? Iya, masih daring. Oke, jadi memang tapi aktivitas kuliah masih terus berjalan ya? Iya, terus berjalan dan sebentar lagi kita UAS. Oh, oke, sudah masuk UAS ya? Iya. Oke. Nah, ini menarik Rizke ya. Inovasinya itu adalah di bidang pendidikan yang tentunya memang saat ini kita tahu bahwa pendidikan banyak sekali sebenarnya ya persoalan di bidang pendidikan yang paling mendasar adalah itu. Jadi ada beberapa anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Nah, bisa diceritakan kepada sahabat inovasi, ini inovasinya apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya inovasi ini? Oke, baik. Inovasi yang saya bukan ciptakan sih sebenarnya, tetapi kita buat bersama, saya bersama tim saya, yaitu Ruang Pintar untuk Anak Jalanan. Yang melatar belakangi saya dan tim saya akan membuat program kerja ini, yaitu karena kita melihat banyak sekali anak jalanan yang berada di jalanan, yang mengemis, mengamen, ataupun minta-minta, yang mungkin di latar belakangnya tidak sekolah. Jadi di sini kami sangat ingin membantu mereka supaya mereka tergerak dan supaya mereka terus maju dan semangat untuk meraih cita-cita. Oke, baik. Jadi memang ini sasarannya khusus untuk anak-anak jalanan seperti itu? Iya, betul. Yang kurang mampu, yang tidak memiliki dana, serta kurangnya pemahaman. Oke, baik. Nah, ini menarik ya, yang sasarannya adalah anak-anak jalanan. Nah, sebelum munculnya ide, kita buat inovasi ruang pintar ya? Iya, ruang pintar. Ini tentu saja berproses ya, muncul ruang pintar. Apa ini idenya juga ya? Apa idenya juga seperti kita tahu sekarang ada ruang guru ya? Iya. Nah, apa idenya itu dari ruang guru ini? Nah, seperti apa prosesnya? Sebenarnya dimulai dari mananya itu pertama kami mencari-cari ide bersama tim. Kami menggali lagi apa sih yang bisa kita jadikan inovasi untuk kedepannya, untuk anak-anak bangsa yang lainnya. Akhirnya karena terlalu banyak yang sudah kita lihat di jalanan, anak-anak yang menjadi badut, cuman untuk minta-minta, serta yang mengamen, itu tuh saya lihat masih kecil-kecil sekali. Adapun yang bersama ibunya yang masih bayi, digendong, dilihatin ada kekurangan apa, dan kita ngerasa kasihan, berarti kan itu seperti meminta-minta. Karena itu kita berpikir gimana kalau kita membuat gerakan sebuah rumah pintar, yaitu yang bisa mewadahi anak-anak jalanan supaya mereka tuh bisa terus belajar. Walaupun kita belajar untuk mendasar, kita melakukan gerakan itu karena murni kita merasa mereka ini ada potensi untuk kedepannya. Kita di sini melakukan prospek, yaitu mengajarkan mereka di ruang terbuka yang akan kita buat nanti,
agar mereka bisa ini sama gitu dengan anak-anak yang beruntung yang bisa sekolah. Oke, baik. Nah, tadi kan dibilang bahwa inovasi ini bukan saya sendiri, saya bersama teman-teman ya. Nah, tentu saja ada diskusi dalam melakukan inovasi ini. Tentu saja konsep inovasi ini sendiri pasti ada diskusi ya. Nah, ini siapa saja yang terlibat? Saya bersama 3 teman saya, yaitu Nabila Febriani, adapun Meka Leoni, dan juga dosen pembimbing saya, Ibu Yeni Indriani. Oke, jadi memang bersama teman-teman dan juga dosen pembimbing yang ikut berdiskusi ya dalam menentukan konsep ruang pintar ini. Gitu Iya, kita mematangkan apa yang akan kita buat, kita rembukan, dan akhirnya tercetuslah ruang pintar untuk anak jalanan. Oke, nah kalau ini ruang pintar, apakah konsepnya sama dengan ruang guru? Kalau ruang guru kan tentu saja dia ada aplikasi. Nah, apakah ruang pintar pun seperti itu konsepnya atau seperti apa? Oh tidak, kita ruang pintar itu kita lebih mementingkan bonding, jadi kita akan bertemu gitu, kita akan bertatap muka terhadap anak-anak jalanan tersebut. Jadi kita akan membuat sebuah tempat itu menjadi tempat ruang pintar itu dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti taman. Di situ kita akan menyediakan tempat seperti meja dan karpet, dan disitulah kita akan melakukan ruang pintar tersebut, mengajarkan mereka pelajaran ataupun semuanya akan kita ajarkan kepada mereka. Oke, jadi memang berbeda ya konsep cara media belajarnya juga berbeda ya. Kalau di ruang pintar ini memanfaatkan fasilitas umum yang tentunya ya kalau saat ini banyak sekali ya fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan untuk tempat belajar begitu ya? Iya, betul. Oke, nah sasarannya tadi anak-anak jalanan. Setahu kita anak-anak jalanan kan tentu saja beragam. Iya. Nah, ini apakah ada proses seleksi, misalnya pengelompokan anak atau seperti apa konsep untuk kita proses belajarnya? Iya, untuk pendekatan awal kita akan turun langsung, kita akan terjun, kita akan melihat anak-anak ini, kita ajak bicara, kita ajak sharing, gimana sih kehidupan mereka sehari-hari, apakah mereka mendapatkan untuk belajar atau kan memang hanya 24 jam di jalanan. Di situ kita akan mengajak mereka bercerita lah. Setelah bercerita akan kita tahu di mana sih kekurangan mereka ini, dari mulai tidak bisa membaca ataupun tidak bisa menulis. Jadi akan kita kelompokkan sesuai dengan kekurangan mereka masing-masing. Oke, jadi memang tahap awal ini adalah mendata anak-anak tersebut ya, tentu saja mengelompokkan umur juga itu akan menjadi penting ya. Iya, betul sekali. Ya, oke, baik. Nah, dalam inovasi ini tentu saja kan nggak segampang ya apa yang kita mau ya. Kadang-kadang inovasi ini ada try error. Nah, sudah kepikir nih ya bahwa tantangannya akan di sini. Nah, tantangannya apa nih? Sebenarnya tantangannya itu tuh untuk mengajak mereka gitu, untuk menanamkan nilai supaya mereka tuh ingin belajar, ingin menuntut ilmu, ingin tahu ilmu-ilmu dan manfaat-manfaat kalau kita tuh belajar seperti apa. Ingin menanamkan mereka karena kalau ingin sukses ya kita harus belajar, kita harus sekolah gitu. Oke, nah yang kita tahu ya bahwa mengajak orang atau memberdayakan orang, apalagi ini anak-anak ini kan nggak gampang ya. Nah, apakah sudah terpikirkan ini kan udah tantangan ya, pastinya kalau misalnya kita udah pasti tahu ya tantangan ini bisa berhasil atau enggak. Nah, pasti udah kepikir solusinya seperti apa? Ya, solusi yang terbaik dari kita yaitu kita merangkul dari anaknya sendiri, apakah mau berproses, dan juga kita akan berbicara dari hati ke hati dengan orang tua, apakah mereka mau anaknya terus-terusan seumur hidup sampai besar di jalanan, mencari uang di jalanan untuk makan hari ini, besok cari lagi untuk hari berikutnya, atau mereka ingin di masa depan anak mereka bisa seperti orang-orang yang mampu membayar sekolah. Oke.
Jadi memang ini Sahabat Inovasi ini inovasinya sangat baik sekali ya, karena ini sangat membantu sekali anak-anak jalanan agar bisa mendapatkan pendidikan ya, terutama untuk pendidikan dasar dulu ya sebenarnya ya. Iya, kita ingin menanamkan kalau mereka tuh bisa sama seperti anak-anak yang bersekolah gitu. Iya, baik. Oke. Biar tidak ada kesenjangan sosial. Oke. Nah, harapan ke depan ya. Ini kan sudah ada inovasi. Tentu saja inovasi ini akan sangat bermanfaat kalau memang ini bisa diimplementasikan dengan baik ya. Nah, harapan ke depan dengan inovasi ini, apakah ada harapan ke depan lagi bagaimana pengembangan inovasi ini? Ya, harapan saya ini berjalan dengan lancar, terus juga mereka antusias menyambut program kerja yang saya jalankan ini, dan mereka bisa unggul gitu. Mereka bisa sama dengan anak-anak yang sudah bersekolah, dan maksud saya supaya mereka bisa langsung bersekolah gitu. Kan banyak tuh sekolah yang gratis sekarang. Jadi untuk biar mereka bisa sama seperti orang yang sudah bersekolah, pengetahuan dasarnya. Jadi itu yang ingin saya capai. Oke. Nah, terakhir ini kan inovasi tentunya tidak hanya kita buat ya, tentu saja kita mau implementasikan. Sudah ada rencana pengembangan kerjasama untuk program Ruang Pintar ini? Sudah, kita akan turun ke jalan, mungkin awal Februari nanti kita akan turun, kita akan implementasikan, kita akan kerjakan, dan kita akan mencari supaya mereka itu ada semangat untuk belajar dan mengejar cita-cita. Oke, kalau untuk kerjasamanya sendiri misalnya nih dikerjasamakan dengan tentu saja ya kita untuk menarik anak-anak, apalagi anak-anak jalanan, terus kita butuh buku pelajaran tentunya. Nah, apakah ini sudah melibatkan pihak-pihak lain ya, khususnya di bidang pendidikan untuk dilakukan kerjasama dalam penyediaan mungkin alat-alat belajar mereka? Kalau untuk itu mungkin nanti ke depannya kita akan bekerja sama dengan seseorang, dengan berbagai pihak, tapi untuk sekarang kita ingin meyakinkan dulu untuk anak-anak jalanan tersebut kalau mereka itu bisa sama seperti orang lain di ruang belajar ini. Oke, jadi memang mungkin itu untuk pengembangan inovasi ini ke depan ya, tidak hanya dilakukan oleh Rizke bersama teman-teman aja ya, tentunya juga mungkin bisa melibatkan orang-orang mungkin dari universitas lain ya ikut bergabung dalam gerakan ini. Begitu akan ya? Banyak orang yang berpartisipasi di ruang pintar ini, supaya ruang pintar ini terus berjalan dan maju. Oke, baik. Oke, Rizke, sepertinya obrolan kita ini ya sebenarnya sih sangat menarik sekali ya, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan khususnya untuk tim-tim pendukung yang melakukan inovasi ini. Pesan saya untuk tim-tim yang akan berpartisipasi di sini yaitu kita sama-sama memajukan program kerja ini supaya berjalan dengan lancar dan juga mengembangkan supaya makin besar dan makin banyak orang-orang yang ingin membantu anak jalanan supaya mereka bisa maju. Oke, baik Rizke, terima kasih sudah hadir di acara kami di podcast One Day One Innovation. Tentu saja kami tunggu lagi kehadirannya dengan inovasi-inovasi terbarunya ya. Saya juga berterima kasih kepada Rektor Universitas Kader Bangsa, dosen pembimbing saya Ibu Yeni Indriani, serta tim-tim saya yaitu Nabila Febriani dan juga Meka Leoni. Baik, sahabat inovasi, itulah perbincangan kita dengan narasumber inovatif kita hari ini ya. Seorang mahasiswa inovatif yang tentunya sangat bermanfaat sekali dan menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.
Salam.